Wah, asik banget ini Kang Mobi. Kang Mobi, ini motor siapa sih Kang Mobi? Ini motor dari komunitas kita. Komunitas. Komunitas. Jadi kita berkumpul di dalam salah satu grup skuter owners group. Jadi ini Vespa keluaran tahun 60-an. Luar biasa Kang Mobi. Kira-kira berapa ini Kang Mobi? Kalau berapa apanya, nominalnya atau hand dryernya? Nominalnya? Nominalnya sekitaran itu tak terhingga. Tak terhingga. Kalau Karena tahunnya? Kalau tahunnya ini 65, kalau 65 ya? berbicara kembali lagi ke nominal, Ya. karena ini sudah tidak diproduksi lagi. Iya, jadi nilai antiknya itu sangat Nah, tinggi dinilainya dari benar, sana ya benar, Kang Mobi ya. Oke Kang Mobi, daripada saya semakin tertarik dan saya sebenarnya pengen gali lebih banyak lagi terkait motor ini, teman-teman semua, kita bakal ngobrol-ngobrol nantinya tentang skuteris juga, tentang kegiatan skuteris juga, tentang aktivitas anak motor lah. Kita kan udah dandannya anak motor banget Kak Obi ya. Udah anak motor banget. Siap touring Kak Obi? Siap touring. Siap touring, tapi kita ngobrol dulu. Boleh kita ke boleh. tengah Kak Obi. Oke. Mari Kak Obi. Sini. Di sana. Tengah. Iya. Oke. Kayak mana tengah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, saat ini Suara Sriwijaya kita akan membahas tentang bikers di tengah pandemi. Bahasan yang cukup menarik sekali. Di sini juga kita sudah hadirkan beberapa narasumber kita. Ada Bapak Imansyah Wibowo SEMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Luar biasa loh. Kegiatan selain dari aktivitas yang banyak sekali masih menyempatkan menjadi bikers ya. Menjadi bikers apalagi di tengah pandemi ini Bapak ya. Iya. Luar biasa. Dan juga ada Kak Obi. Robi Kurniawan. Selamat siang Kak. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terakhir touring kapan? Terakhir touring beberapa minggu kemarin, bulan kemarin lah, sekitaran ke Krui. Ke Krui. Wah asik banget itu sih ngeliat pantai ya Kak ya. Iya. Kalau Pak Iman terakhir touring kapan Pak? Sama rombongan kita. Oh satu rombongan ya, satu rombongan. Jadi touringnya bareng lah ya. Nah untuk pemirsa di rumah juga kalau ingin bergabung dengan kami melalui telepon interaktif silakan hubungi di 0711-311-454. Nantinya juga kita akan membahas tuntas tentang sejarah skuteris dan juga kegiatan hingga saat ini juga. Oke langsung saja. Ke Pak Iman dulu atau ke Kak Obi dulu nih? Ketua aja. Ketua, oke. Ketua skuteris, apa nih organisasinya nama lengkapnya Pak Iman? Skuteris Owner Group. Skuteris Owner Group SOG, Indonesia. Skuter Oke, Owner Group. sebenarnya ini kelompok apa atau organisasi apa itu Pak Iman? Jadi organisasi skuter Ya. yang berpusat di Bandung. Jadi kita sudah chapter ini yang untuk luar negeri kita ada chapter Singapura, Ya. Brother namanya, Brother Brother. Singapura, ada Brother Brunei Darussalam, Ya. ada Aussie, dan yang terakhir terinformasi mau registrasi Italia sama England. Luar biasa. Ya, untuk brother. Kalau untuk chapter, kita ada di hampir seluruh Pulau Jawa. Di Sumatera yang terakhir ada informasi lagi mau bergabung Bengkulu bersama Medan. Ya. Oke, jadi memang sudah ada di mana-mana Kak Iman ya. Ya. Tapi sebelum itu pemirsa, di sini juga sudah bergabung audiens kita yaitu teman-teman dari Skuteris Owner Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada jargonnya nggak ini Pak kalau skuteris nih? Salam mesin kanan. Oh boleh dong dicoba. Gimana sih denger jargonnya semangatnya coba? Siapa yang pimpin ini? Harga. Kalau Nggak SOG-nya kompak, Harga, nggak kompak. ya. Ulang satu kali lagi, satu kali lagi. Haredang. Haredang. SOG Skuteris Owner Group. Oh luar biasa. Kenapa Haredang gitu Kak? Kan asalnya kita dari Bandung. Oh karena dari Bandung. Tapi nggak ada hubungannya sama motor Haredang. Bukan karena mesinnya cepet panas gitu. Menyemangati lah, menyemangati jadi. Iya. Oke. Kak Obi terakhir tadi bilangnya touring itu bulan kemarin ya? Iya. Bulan kemarin ke Krui bersama teman-teman dari SOG. Memang kegiatan rutin kah atau gimana Kak Obi? Kalau dikatakan kegiatan rutin sih iya, jadi kita tuh dari teman-teman sudah menjadwalkan beberapa bulan kepengen jalan kemana, jadi kita sudah prepare untuk berangkat dari teman-teman. Itu. Jadi di situ juga kan refreshing. Jadi apa? Mengeluarkan kepenatan yang ada di dalam. Emang penatnya apa sih Kak Obi di Penatnya, Palembang ini apa sampai mau satunya, lari ke Krui jauh ke ya karena sana? kalau kita ngelihat jalan-jalan, nikung, Ya. itu asik. Bener. Ini Main aku di setuju pantai Kak itu Obi. asik gitu. Bener Jadi banget. kalau kita kembali lagi ke pekerjaan pasti udah
gimana gitu. Caranya ya kita touring. Oh, kalau boleh tahu Kak Obi, ini kan kita mengambil sisinya Kak Obi sebagai bikers nih. Tapi untuk menjalani hidup sehari-harinya sehingga membuat Kak Obi penat itu, Kak Obi ngapain aja memang? Pekerjaannya apa Kak Obi? Kalau saya pribadi sih saya dokumentasi, fotografer. Fotografer. Menjadi fotografer penat, larinya barulah naik motor keliling-keliling Kak Obi. Kalau Pak Iman boleh tahu Pak Iman pekerjaannya apa Pak Iman? Alhamdulillah saya di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Iya. Tapi sempat menjadi bikers. Keluarnya dari rutinitas kerja gimana? Ya secara pegawai negara Kak Obi ya, maksudnya mungkin ada sedikit perbedaan dibanding Kak Obi yang bebas menjadi fotografer bisa bebas keluar Kak Obi. Kalau Pak Iman gimana menyiasatinya? Jadi menyiasati kita kendalanya cuma waktu ya. Kadang tidak bertepatan, kadang ya selisih waktu lah. Kadang mungkin pekerjaan lagi padat, teman-teman ada jadwal touring. Jadi kita menyiasatinya bisa-bisa kita lah menyiasati bagaimana untuk bisa tetap bersama teman-teman di klub untuk touring bersama. Berarti rencana touring teman-teman SOG ini sering gagal karena ketuanya ada dinas lain gitu. Enggak. Tetap jalan. Tetap jalan. Berarti ditinggalkan ketuanya. Enggak apa-apa, enggak ikut. Yang penting touring tetap jalan. Setidaknya sudah izin dari ketua. Oh, tetap atas persetujuan dari ketua, luar biasa sekali. Nah, Kak Obi dan Pak Iman, aku pengen masuk sedikit ke beberapa motor yang ada di depan. Tadi sudah dinaiki juga, tadi bersama Kak Obi tadi sudah tanya-tanya sedikit. Mungkin boleh dilihat kamera, dilihatkan motornya. Di sini ada beberapa jenis motor klasik lah ya bisa dibilang Pak Iman ya. Iya. Ini memang orisinil dari keluaran tahun keluarnya. Apa sudah ada modif-modifnya? Mulai dari yang mana nih? Motor Pak Iman yang mana ini? Motornya kebenaran tidak dibawa. Oh, tidak dibawa. Tidak dibawa. Tapi kalau pasti tahu dong sejarahnya Pak Iman. Tahu, kalau untuk tahun 60-an kan produksi ini mungkin kalau yang kita ada klasifikasi dulu. Ada kalau untuk original itu mungkin ada original dari cat, dari seluruh peralatan, aksesoris. Mungkin ada yang repro itu yang jadi kita sudah klasik, kita sudah tapi dicat ulang lagi, diperbaiki ulang lagi sehingga kembali seperti semula, kurang lebih begitu. Dan kalau yang untuk di sini Kak Obi ini masih orisinal mulai dari suku cadang dan cat dan lain-lain kah atau memang sudah ada perombakan sedikit lah? Kalau untuk keorisinalnya insya Allah ya. Kalau kita main ke repaint. Karena memang dimakan usia nggak bisa bohong lah Kak Obi ya. Kalau untuk dari segi mesinnya, dilihat dari aspek sini itu masih original. Wah, luar biasa. Tapi entah benar atau tidak Kak Obi dan Pak Iman, katanya sih pemakai motor klasik ini sedikit lebih banyak kendalanya dibanding menggunakan motor sekarang gitu. Benar nggak sih Pak Iman? Betul sekali. Ada yang malahan tobat maki karena kendalanya mereka mungkin nggak ternaungi di dalam klub, jadi teknisi mereka kendala, tidak ketemu dengan teknisi yang handal, jadi mereka sulit memperbaiki apa yang rusaknya tidak parah tapi dianggap parah. Kendalanya paling cuma di situ aja. Kalau udah bergabung di komunitas, di klub, biasanya share informasi segala macam itu ada. Biasanya kendalanya apa kalau Kak Obi yang dialami sehari-hari pengguna motor klasik? Biasanya sih tidak jauh dari mesin. Dari mesin karena mesin itulah nyawa nafasnya dari sebuah motor. Benar. Di situ. Jadi kalau misalnya ada mesin trouble, kalau orang awam itu pasti dia bingung, ini pasti harus diganti semua. Padahal ada sisi yang harus bisa kita perbaiki. Dan juga kalau dari sisi mesinnya sendiri, ada kesamaan atau perbedaankah dengan motor yang sekarang diproduksi? Yang sekarang diproduksi dalam artian yang sejenis Matic. Ya, dengan motor yang sejenis lah Kak Obi. Kalau yang sejenis itu Excel, PS itu rata-rata sama, nyampe ke New PX. Rata-rata sama mesinnya. Berarti mesinnya sama, hanya perbedaan pengeluaran waktunya aja Kak Obi ya. Jadi memang kendalanya karena sudah dimakan usia lagi Kak Obi ya. Motor Kak Obi yang mana motor Kak Obi?
Tidak dibawa. Oh, tidak dibawa. Tidak dibawa. Ngapa motor kau tidak dibawa? Sayang ya naruh di sini. Istirahat di rumah motor. Apa tidak bisa hidup? Sebenarnya nak dibawa tapi tidak bisa hidup kau. Rupanya kendalanya langsung dialami gitu Kabi. Oke, tadi Pak Iman bilang tadi bahwa sebenarnya orang bisa saja menggunakan motor klasik dengan santai tanpa kendala asalkan bergabung dengan grup komunitas. Salah satunya ini adalah SOG, Scooteris Owner Group Indonesia. Nah, jadi memang ada klasifikasi atau syaratkah kalau ingin bergabung dengan SOG ini, Pak Iman? Jadi secara administrasi kita syarat umum itu minimal 17 tahun untuk bergabung. Untuk STNK, BPKB kendaraan boleh didaftarkan. Ada yang syarat standar kita yang sudah baku dari pengurus pusat. Jadi tidak terlalu memberatkan, tapi ada yang krusial di sini. Kita untuk pendaftaran yang baru ini kita ada namanya Diksar. Katakanlah Diksar. Jadi seremonial kami itu seluruh teman-teman yang di klub SOG ini umur 40, umur 50, umur 60 harus melewati itu. Jadi itu yang membuat kita, usia, itu yang membuat kita menjadi kompak, menyatu, kayak gitu. Iya Pak Iman. Kalau boleh tahu Diksarnya gimana Kak Obi? Diksar itu kalau dari pengertian Diksar itu jadi dalam artian kita pada dasarnya kita harus mengenal dengan kendaraan kita pendidikan dulu. dasar lah. Pendidikan dasar, iya baru kekompakan kita dengan teman-teman, kebersamaan dengan teman-teman. Tetapi kita garis bawahi di sini bukan dendaman atau bukan menyakiti, bukan. Tetapi pada intinya kita kebersamaan, brother dengan teman-teman, dengan skuter kita. Jadi pada saat kita touring jalan sendiri, trouble, jadi kita bisa mengatasinya dengan sendiri. Benar banget, keren sekali sih. Ada sih Kak Obi ataupun Pak Iman rasa untuk menjadi owner juga dari skuter klasik lah ibaratnya dari contoh yang ada di sini. Tapi kalau saya pribadi lebih condong ke bentuk yang lain lah kayak CB dan lain-lain. Tapi masih kendalanya belum paham soal mesin. Ada nggak sih Pak Iman mungkin nasihat atau apapun juga untuk pemirsa di rumah juga mungkin yang kebingungan nih ingin punya motor klasik tapi memiliki kendala tidak paham mesin ataupun bingung nanti ini buat dipakai sehari-hari nanti ada kendalanya banyak sekali gitu Pak Iman, gimana? Jadi yang pertama memang harus bergabung dengan komunitas atau klub. Mau tidak mau dipungkiri karena dari perkumpulan komunitas atau klub tadi kita mendapatkan informasi bengkel yang mana yang bagus, aksesoris, onderdil yang murah, segala macam informasi bisa kita dapat dengan perkumpulan sama teman-teman tadi. Jadi kalau kita masih sendiri, jalan sendiri, ibarat kata kami itu jajannya 2 kali. Kenapa bisa jajan 2 kali? Maksudnya gimana Pak Iman? Misalnya kita katakanlah menerin motor Vespa ke bengkel Honda. Sudah keluar duit banyak, motor tidak benar. Nah, itu kendala. Jadi kalau kita bergabung di komunitas, kita bisa mendapatkan informasi yang pas. Oke. Kobi sebagai anggota dari kapan anggota Kobi? Anggota SOG saya sejak tahun 2000 sejak lulus kuliah lah. Itu kapan Kobi? 2000-an lah. Cukup lama Kobi, cukup lama. Dan benarkah yang dibilang Pak Iman bahwa dengan tergabungnya di dalam komunitas ini banyak sekali membantu dari sisi perawatan dan lain-lain untuk kendaraan Kobi pribadi lah? Benar. Jadi kalau kita main sendiri itu kadang kerepotan mencari bengkel. Otomatis kalau kita masuk bengkel itu harus ganti. Sedangkan kalau kita udah ada di komunitas, kita awalnya emang kita masuk, kemudian kita bisa belajar. Bisa belajar dengan teman, dengan mekanik bisa tahu, oh ini terus kita ke bengkel, harus ganti apa, harus kita masang. Jadi kita lebih paham. Berarti hilirisasi dari komunitas ini baik ya, karena dari bergabung berkumpul dalam satu grup nantinya bisa merekomendasikan bengkel, bisa juga merekomendasikan suku cadang. Berarti itu bagus lah dari sisi organisasinya, bisa kemana-mana gitu, menyebar rezeki kemana-mana ke bengkel dan lain-lain. Pak Iman ya. Nah Pak Iman, ini kalau SOG ini memang khusus motor Vespa, motor klasik seperti ini, tidak menerima dari motor lain kah Pak Iman? Karena saya sendiri pengguna motor dan
Ya lumayan beda sih jenis motornya Pak Iman. Apabila ingin bergabung harus mempunyai motor yang sama kah Pak Iman? Betul sekali. Benar. Karena kita komunitas Vespa ini mungkin yang sekarang sudah ada yang modern, yang matic ya. Ya. Tapi masih bisa juga kategori masuk di Vespa ini. Di skuter. Nah, Tapi kalau kita melihat dari produksi motor sekarang, arahnya sepertinya balik lagi ke masa dulu Pak Iman ya. Soalnya dari beberapa jenis motor yang diproduksi kemarin-kemarin itu masih ada yang mengikuti pola ataupun ada yang mengikuti khas-khas dari motor dulu untuk menyerupai keklasikannya. Menurut Pak Iman gimana Pak Iman? jadi kalau balik lagi ke selera sebenarnya. Selera. Pribadi masing-masing untuk tampil klasik atau tampil elegan, good looking. Jadi ke selera masing-masing kita kan pribadi beda-beda. Jadi kalau dia kepengennya motornya klasik, ya dia arahnya pulangnya backnya ke klasik gitu. Tapi kalau cuman pengen looknya aja yang klasik tapi dalemannya yang baru bisa dimodif dan lain-lain lah Pak Iman ya. Nah kalau untuk ngomongin SOG sendiri Pak Iman dan Kak Obi sudah tur kemana aja? Paling jauh deh kemana? Pak Iman kemana Pak Iman paling jauh? Selain ke Krui itu lah. Selain ke Krui? Iya, Krui. Oh di Krui paling jauh? Krui. Dan Pak Iman tergabung di grup sebagai ketua sejak tahun berapa Pak Iman? 2000 berapa ya? 2014 apa ketua? 2014. Udah 2 periode, Ketua. iya. Udah 2 periode. 2014. Baru masuk langsung jadi ketua Pak Iman? Enggak, maksudnya udah lama sih. Masuknya udah lama. Iya. 2014. Merintis karir dulu di dalam grup baru dipilih sebagai ketua. Oke. Terus kalau Kak Obi paling jauh kemana Kak Obi? Kalau paling jauh terakhir kemarin ke Bandung, jadi pada Ke saat Bandung? acara Wingday. Ke Bandung. Berapa kali mogok itu Kak Obi? Kalau mogok alhamdulillah, tapi walaupun ada yang mogok, ada yang trouble kita jalanin. Oh luar biasa sekali. Paling jauh ke Bandung berarti Kak Obi ya? Ke Bandung. Itu berapa hari ditempuh Kak Obi? Sehari sampai, Sehari sampai. sehari semalam sampai. Dengan seluruh rombongan kah? Iya, jadi kita di sini bisa dijelasin jadi SOG itu ada acara per 3 tahunan yang kita bisa katakan Wingday. Itu di mana setiap anggota itu harus ikut akan mendapatkan wing. Kalau udah ikut otomatis dia dapat wing. Nah, jadi di seluruh chapter yang ada di Indonesia, baik yang berada di luar itu mengikuti Wingday. Disitulah berkumpulnya seluruh skuter owners group. Berkumpul situ semua. Jadi pada saat kita touring ketemu dengan brother-brother lain yang sesama SOG itu lebih asik, lebih enjoy. Kalau boleh tahu wings itu apa? Kalau dari sisi bahasa kan dapat sayap gitu kan. Ini. Iya, wings yang kita pakai ini. Oh dapat tanda ini. Ya. Itu berarti dari setiap tahun yang Kak Obi dan Pak Iman ikuti nambah satu. Ada sebagian memang dari ikut Wingday, ada yang anniversary. Ada yang anniversary. Luar biasa sekali. Nah, makin penasaran sekali dengan bahasan-bahasan dari SOG ini. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam kita tentang skuter ataupun dengan skuteris nih rombongannya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama Suara Sriwijaya dan kita hari ini membahas tentang bikers di tengah pandemi. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung dengan kami melalui telepon interaktif bisa langsung telepon ke 0711 311 454. SOG! Kaget semua. SOG! SOG! Luar biasa. Memang kompak sih bener. Tidak menyalahi kalau Pak Iman bilang dan Kak Obi bilang ini kompak, ya kompak banget memang. Karena di Diksar mungkin. Oke, Pak Iman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang bikers di tengah pandemi. Ini ada embel-embelnya pandemi nih Pak Iman ya. Berarti ada perbedaan sedikit lah dengan kehidupan para bikers sebelum pandemi dan setelah pandemi. Menurut Pak Iman apa perbedaan yang dialami oleh teman-teman dari SOG? Jadi teman-teman kita tetap kita arahkan untuk prokes dengan memakai masker, jaga jarak. Walaupun kita sudah intens pertemuan itu udah jarang sekali. Paling kita video call, kalaupun mau kangen-kangenan sama teman. Terjadwal juga kita pertemuan rutin bulanan kopdar rutin itu 1 bulan sekali tiap di awal bulan. Tapi itu tadi karena pandemi ini intensitasnya kita kurangi. Iya.
Kalau menurut Kak Obi sendiri, bikers di tengah pandemi ini kesulitannya apa Kak Obi? Kalau untuk kesulitannya otomatis seperti yang sudah dikatakan Kak Iman tadi, kita untuk kumpul-kumpul, untuk kopdar, itu. Tetapi kita bisa via video call, teleponan. Nah, oke. Kak Obi ada telepon masuk. Pak Iman kita tahan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Oke. Gagal. Sepertinya salah satu skuteris pengen nanya nih. Katanya lagi mogok di jalan tadi. Nggak jadi. Udah bener. Udah hidup lagi motornya. Udah jadi. Kak Obi lanjutin lagi tadi. Gimana tadi? Kesulitan di tengah pandemi ini. Kesulitannya ya itu tadi, kita otomatis kalau untuk kumpul kopdar biasanya kita tiap sebulan 4 kali, tetapi ini kita bisa lakukan sebulan sekali, itu pun dibatasi. Dibatasi jadwal kumpulnya, termasuk kadang kita ngadakan tiap Ahad, tiap Minggu sore kita ngadakan rolling, itu otomatis kita kurangi juga. Kayak gitu. Ya kita harus tetap mengikuti peraturan yang dari pemerintah, tetap melakukan prokes, terus kita rolling kemana-mana juga harus pakai masker. Dan jaga jarak. Jaga jarak. Nggak mungkin dempetan naik motor. Tapi nggak boleh boncengan berarti Kak Obi ya. Karena harus jaga jarak. Kalau selain dari kopdar, kegiatannya apa lagi Pak Iman dari teman-teman dari SOG ini? Kalau sebelum pandemi ini memang banyak sekali gitu. Tapi terhalang oleh pandemi ini jadi sedikit berkurang kegiatan kita. Jadi sebelumnya itu kita ada bakti sosial. Baik sumbangan untuk kebakaran, baik untuk bantuan-bantuan yang terkena musibah saudara kita yang di Jawa Barat, tanah longsor segala macam itu sudah sering kita laksanakan, selain daripada kopdar, selain daripada touring tadi. Dan tadi Kak Obi sempat singgung sedikit tentang Wings Day ya? Wing Day tadi kan. Biasanya acaranya di mana itu Kak Obi? Kalau acaranya biasanya itu misalnya event terakhir itu misalnya di Bandung, otomatis seluruh ketua chapter itu ngadakan rapat untuk Wing Day next year-nya, selanjutnya di mana? Benar. Dan terakhir kemarin Wing Day dilaksanakan di mana Kak Obi? Di Bandung ya? Di Bandung ya. Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Dan tahun ini tidak ada? Tahun kemarin seharusnya di tahun 2020, berhubung ada pandemi ini otomatis kita pending. Kemungkinan dilaksanakannya kapan? Belum ada bayangankah Kak Obi, Pak Iman? Belum, selagi masih pandemi ini kita belum mendapat, karena itu mengumpulkan massa kan. Dan tidak bisa dilakukan via online. Biasanya kegiatannya di Wing Days itu ngapain Pak Iman? Selain touring, ada jarak tertentu sekian kilo yang harus kita lewati. Terus setelah selesai finish, di tempat finish kita ada diksar juga. Diksar lagi di diksar. Untuk teman-teman yang belum mengikuti, boleh mengikuti diksar di acara Wing Day tersebut. Dan tadi juga katanya kalau pas kita Wing Day, inilah hasilnya. Benar. Banyak sekali apa bros atau apa ini, tapi serem-serem ya, ada kepala tengkorak, ada apa ini. Boleh dijelaskan Kak Obi? Yang Wing Day, ini Wing Day. Ini ada bintang 3, berarti dia sudah tahun ketiga. Otomatis ini sekitar tahun 2000-an ini kalau salah. Tahun 2000? Iya. Oke. Yang lainnya sama saja? Yang lainnya ada yang anniversary SOG ada. Dari event-event lain mungkin? Dari event, kalau untuk sebenarnya kalau untuk rompi saya pribadi ini emang khusus untuk SOG, karena untuk rompi SOG. kita rompi SOG. Luar biasa sekali. Oh, setia di depan Pak Ketua setia. Memang harus setia dengan SOG. Padahal di luar dia ada komunitas lain Pak Iman. Tadi Pak Iman juga sempat cerita katanya selain dari di SOG juga memiliki beberapa komunitas yang berhubungan dengan otomotif juga di luar dari SOG Pak Iman ya. Betul sekali. Dan katanya dia jadi ketuanya semua di sana. Ada 10 organisasi. Enggak. Kok bisa gitu? Itu komunitas masih seputar otomotif Pak Iman? Benar, seputar otomotif roda 4. Roda 4. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang Pak Iman ya, di kalangan artis bahkan sekarang Pak Iman ya, lagi ngetren lagi nih mobil-mobil klasik dan lain-lain lah. Betul. Apa memang sedang trennya naik lagi atau kenapa ini Pak Iman bisa begitu? Mungkin karena work from home ini ya. Jadi mungkin melihat gerasi itu ada kurang, mungkin melirik lagi mobil-mobil tua mungkin.
Lihat di online Pak Iman ya. Itu yang Pak Iman lakukan di rumah. Pak Iman lagi curhat ini, dia work from home lagi lihat garasi di rumah ngisi mobil dan motor baru. Kalau Kak Albi gimana? Sekarang kan kayaknya lagi naik banget nih motor mobil klasik, apalagi sekarang bukan bapak-bapak saja gitu loh, anak muda pun juga ikut terjun ataupun ikut bermain di motor klasik gitu. Pendapat Kak Albi gimana? Kalau untuk main di otomotif sih emang benar lebih asik karena perbandingannya gini deh. Kalau dari argumen saya secara pribadi, anggap kita beli kendaraan baru dengan kendaraan lama. Kendaraan baru beberapa tahun yang akan datang pasti akan turun, ngedown. Nah, kendaraan yang lama beberapa tahun yang akan datang dia pasti naik, up. Jadi lebih asik kita main yang di kendaraan lama. Walaupun nyari spare part, nyari onderdilnya agak susah, tapi kita harus kembali lagi ke komunitas agar tetap terjalin. Lalu nikmatnya di mana Pak Iman main motor klasik ini? Nyari onderdil susah, kata Kak Albi tadi. Ini harus banyak yang direstorasi. Nikmatnya itu di mogok. Nikmatnya Di mogok, benar. di mogoknya, malah di mogoknya justru nikmatnya. Enggak, jadi kita kalau jalan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, kalau klasik yang lama-lama itu di lampu merah, kita lagi jalan, semua orang melihat pasti. Benar. Itu jadi pandangan. Karena pengen mendapat perhatian berarti. Main motor klasik alasannya pengen diperhatikan sama orang di sekitar. Kok masih bisa jalan katanya motor itu ya udah tua. Iya benar sih, benar sih. Kalau dari kita bahas sedikit teknisnya, Pak Iman untuk merestorasi ataupun mengurus motor Pak Iman lah, merogoh kocek cukup dalamkah atau bagaimana Pak Iman? Nah itu. Itu apa nih? Jadi relatif. Relatif. Tergantung bahan yang kita pakai, materi yang kita pakai, maupun kendaraan yang akan kita restorasi sendiri gimana. Dan kalau motor Pak Iman pribadi yang sudah direstorasi apa saja Pak Iman? Ada New PE 2005 kemarin. Ada VBB 62. Jadi ada beberapa lagi lah. Kalau Kak Albi, katanya habis miliaran rupiah. Amin. Motor Kak Albi pasti diurus sedemikian baik lah. Malah beberapa bikers menganggap motor sebagai istri kedua katanya. Diurus malah lebih baik dari mengurus istri yang aslinya Kak Albi. Benar. Nah Kak Albi mengurus motor sudah merogoh kocek yang cukup dalam atau memang masih dalam taraf wajar menurut Kak Albi? Kalau untuk restorasinya ya tergantung yang sama kayak Kak Iman bilang tadi, tergantung dari apa kerusakannya. Tetapi kalau kita untuk perawatannya ya kalau secara aku pribadi sih motor aku itu aku taruh di dalam rumah. Di ruang tamu, jadi sebagai pajangan. Kalau kendaraan yang lain singkir, gerasi dia. Kayak di kosan aku Kak Albi, motor masuk ke dalam ruang tamu. Bukan karena antik, karena memang nggak ada gerasi. Nah, kalau dari Pak Iman, motor klasiknya ada berapa di rumah? Nah, apa nih? Coba dibalas dengan tertawa. Apa artinya ini? Jadi motor klasik itu keinginannya itu tetap tinggi. Oke, ada alasannya dulu. Jadi Oke. terus tuh untuk pengakuan sendiri biasanya teman-teman Cuma ada satu. biasanya murah. Nah, kata kuncinya di situ. Biar tidak ketahuan. Sama Kapolda di rumah maksudnya gitu. Sama Ibu Bayangkara. Ibu Bayangkara benar. Jadi tidak boleh dikasih tahu. Tayang di TV loh ini Pak Iman. Membuat pengakuan secara nasional. Cuman ada trik aja. Nah, trik jadi setiap motor ini kan kalau kendaraan roda 2 motor kita ada sarung satu-satu masing-masing. Oke. Jadi kita sarung satu-satu, terakhir kita tutup pakai sarung mobil. Jadi nggak ketahuan isinya ada berapa. Jadi satu. Jadi isinya satu. gitu. Kalau Kak Albi katanya ada trik untuk mengelabui orang rumah katanya. Atau gimana Kak Albi? Katanya kalau Kak Albi sendiri punya berapa banyak sih kendaraan ataupun otomotif yang jenisnya klasik di rumah? Vespa terkhusus. Kalau bukan mengelabui sih, jadi agak main-main dikit lah.
Jadi selalu dikatakan motor ini rusak, pengennya beli ini. Padahal sebenarnya motor itu sudah benar. Alat yang ini untuk dibeli dari ini. Oh, itu triknya. Jadi teman-teman yang di rumah ikutilah tadi saran dari Kak Obi katanya. Jadi pura-pura motornya satu rusak, jadi bisa beli yang Iya, baru. yang Vespa yang mau dibenerin ini kita taruh di bengkel temen. Setelah jalan, kita bawa ke rumah. Alasannya apa? Ini punya temen, nitip di rumah. Luar biasa sih. Wah, tapi ini jatuhnya bikers baik apa SOG ini mengajarkan kebohongan dong ke pemirsa yang ada di rumah. Bercanda. Oke, Pak Iman, kalau kita lihat entah kenapa, mungkin bukan saya saja yang merasa, tapi pemirsa yang di rumah pasti juga merasakan bahwa solidaritas ataupun memang kekompakan dari para bikers itu sangat kuat gitu. Kenapa bisa seperti itu Pak Iman? Selain karena memang di Diksar dan lain-lainnya Pak Iman ya? Pertamanya memang mungkin dari Diksar tadi itu yang pertama itu. Karena yang mendiksar juga kita sendiri. Jadi dari kita untuk kita oleh kita. Itu yang pertama yang kita tumbuhkan kembangkan. Jadi misalnya anak di tahun Diksar di tahun ini, tahun depan 2 tahun lagi dia mungkin boleh bisa mendiksar. Jadi terus bergantian silih berganti. Nah dari itu nanti timbul rasa persaudaraan, pertemanan segala macam. Dari rasa memiliki, rasa pernah sama-sama diksar. Yeah. Jadi kami pernah di Bangka diksar 2015 di Bangka itu ada umur 58. Ada umur 58, ada yang banyak yang sudah senior itu banyak. Tapi mereka ya nggak masalah, enjoy. Yeah. Karena dia bukan beban, dianggap kebersamaan tadi. Karena memang dasarnya adalah untuk mengokohkan solidaritasnya Pak Iman ya. Oke, sebelum ke Kak Obi, kita tahan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Baik pemirsa Suara Sriwijaya, terima kasih masih bersama kami. Dan kami ingatkan lagi tema kita hari ini tentang bikers di tengah pandemi. Dan untuk pemirsa yang di rumah yang ingin bergabung dengan kami melalui telepon interaktif, bisa langsung telepon di 0711311454. Enggak usah jargon. SOG! Ada! SOG! Ada! SOG! Ada! Ada dong. Bukan karena studionya panas kan ini. Nah, Pak Iman dan Kak Obi, tadi kita sudah membahas secara teknis tentang skuter dan juga sudah membahas tentang para skuterisnya. Di segmen 3 ini aku pengen berbagi dong bersama Pak Iman dan Kak Obi pengalaman pada saat touring. Atau ada pengalaman lucu kah atau pengalaman unik kah? Dari Pak Iman dulu deh boleh. Boleh. Jadi pengalaman touring itu kita sewaktu berkendara itu katakanlah dari Palembang ke Krui yang butuh waktu sekitar 8 jam kurang lebih karena rombongan rentetan ini panjang. Bisa 10 jam. Jadi untuk ya dinikmati 3 jam pertama itu waduh serba salah, duduk itu serba salah, tangan, leher, pinggang, pantat sakit semua. Nah tapi kalau udah melewati masa 3 jam 4 jam, nah itu sudah mulai enak, mulai enjoy. Sudah mulai menikmati. Lah ketemu soalnya. Badan ini sudah ya ketemu. Pada saat touring ke Krui itu Pak Iman memimpin rombongan kah atau bagaimana? Ya, atau ada pemimpin rombongan lain biasanya? Jadi kita tetap ada patuhi aturan-aturan. Karena kalau touring apalagi rame, ya biasa namanya teman-teman yang lain itu kan biasanya ada yang mau kenceng-kencengan, berlomba. Nah itu harus ada rule-nya semua, harus ada aturan. Jadi kita tetap dalam rentetan, tetap tidak boleh terpisah. Itu ada semua aturan. Ada leadernya lah, yang memimpin pada saat touring. Kalau kau Obi sendiri ada pengalaman lucu atau pengalaman unik kah ketika touring? Kalau pengalaman lucu sih yang jelas kalau ada kendaraan Vespa itu mogok. Itu yang lucu. Jadi misalnya kita udah di depan, yang lain yang mogok di belakang, otomatis kita nunggu. Atau kalau tidak sabaran kembali ke belakang. Oke. Gitu. Jadi yang ini trouble-nya apa ya kita bantu. Jadi disitulah brother kebersamaan kita. Ada yang kesel, yang punya Vespa ini misalnya dia ngedon, ngapa sih motor aku kayak ini dari awal dari berangkat dari rumah sehat, bagus, tahu dari jalan kayak gini. Nah, kita nyemangatin. Jadi dari situlah timbul kebersamaan.
Jadi setelah dia semangat, Vespa dia jalan, ya udah kita berangkat lagi jalan. Iya. Tapi itu menurut Kak Obi lah lucu ya. Mungkin dari yang lain, lah motor ini ngapa lo mogok terus. Ada penelpon? Ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Putri. Putri, di mana? Oke. Iya, di Gandus. Putri di Gandus. Pertanyaannya? Mau tanya di pos kumpulnya SOG itu di mana ya? Oke. Terus kalau cewek kira-kira boleh ikut gabung nggak? Oke. Oke, terima kasih Mbak Putri pertanyaannya. Tapi untuk informasi sebenarnya yang menelpon ini adalah samaran dari orang rumah Pak Iman sebenarnya. Pengen nanya base camp, nak diambil motor. Pak Iman menjawab pertanyaan dari tadi dari penelpon kita dari Mbak Putri, katanya base campnya di mana dan kalau perempuan ingin bergabung bagaimana caranya? Ya, jadi untuk base camp kita sementara ini di tempatnya Soundboy. Di mana di itu, depan Pak? SMA 1 itu ada base camp kita di Jalan Ogan. Kalau untuk registrasi kita tidak mengenal perbedaan gender. Ya. Jadi semua sama. Boleh untuk putri, boleh untuk cowok maupun cewek. Tapi sejauh ini Kak Obi sudah ada anggota perempuan kah di SOG sendiri? Sudah. Sudah. Di Palembang? Di Palembang sudah ada. Kok nggak datang Kak Obi? Kok yang datang bapak-bapak semua? Yang datang bapak-bapak semua hari ini ya? Oke, kita lempar ke audiens terlebih dahulu. Katanya ada yang ingin ditanyakan, boleh? Yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi. Ya. Saya ingin bertanya mengenai tentang Diksar. Itu apakah anggota lama atau buat anggota baru? Itu Oke, aja. ya. Terima kasih. Terima kasih Budi. Iya. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari Kak Budi. Diksar itu untuk anggota lama atau anggota baru? Dan mungkin nambahin juga Kak Budi ya, cara diksarnya itu seperti apa ya? Apa disuruh gotong motor sejauh 3 km atau apa? Kita tidak tahu. Kak Iman boleh, Pak Iman boleh dijawab. Jadi Diksar itu memang terkhusus untuk yang baru. Yang baru registrasi bisa mengikuti Diksar. Diksar itu bisa diikuti di waktu acara Wing Day yang di Bandung atau di kita lokal sini. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita ada kemarin berapa kali event di Krui sama di Bangka. Kita Diksar juga di Bangka. Jadi untuk materi Diksarnya itu kebenaran anggota kita banyak juga yang dari polisi. Tidak memberatkan, fun-fun. Jadi ya gimana ya, misalnya kayak dorong Vespa, Bandi kepeti dorong Vespa. jarak tertentu, pokoknya yang fun-fun, tidak ke fisik. Tidak Oke, fisik. jadi fisik, ya. lah, gitulah gambarannya Kak Budia diksarnya tadi fun gitulah, tidak memberatkan dan tidak memupuk rasa kebencian. Iya betul. Paling dorong Vespa sambil direm depan tadi. Mana jalannya motor. Mungkin ada teman-teman dari SOG yang mau sharing lah waktu touring, pengalaman touringnya gimana? Ada tadi siapa Kak Obi tadi? Oh, Soundboy boleh? Soundboy yang mana? Boleh. Pak Soundboy. Sekalian tempat secret. Boleh. Oh ya, untuk pendaftaran. Tempat pendaftaran. Ya, boleh berdiri. Pengalaman waktu touring bagaimana dan juga tadi sekretariat atau base camp-nya ya dan cara bergabung. Kalau kita mau touring itu memang harus di-prepare dulu kendaraannya. Maskernya boleh dilepas ya? Ya. Kendaraannya harus di-prepare dulu. Kita cek mesin, rem-remnya. Jadi kita harus baru bagus bener motornya baru kita bisa persiapkan untuk touring itu. Kalau untuk ini kesan-kesannya terlalu banyak sih. Kadang-kadang kita asik juga lah, pokoknya namanya touring jauh itu enak lah. Oke. Suka dukanya banyak lah. Tapi brosnya banyakan Kak Obi daripada yang Rompi ketiga. Wah, luar biasa. Seniornya itu. Dia jam touringnya, jam terbangnya banyak. Tiap hari motoran terus ya.
Sehari minimal 3 jam kalau biar naik motor. Terus kalau untuk base camp sendiri, bagaimana kalau ingin bergabung dan lain-lainnya? Kalau untuk bergabung ke SOG itu memang ada persyaratannya, kita harus mendaftarkan diri dulu. Tapi yang jelas kita untuk menjadi anggota itu orang-orang terpilih lah. Wah, luar biasa. SOG. Nah, yang jelas untuk brotherhood-nya. Nah, kalau brotherhood itu di nomor 1 kan untuk kebersamaannya. Katanya ada tanda-tanda lah kalau orang yang terpilih Ya itu. kelihatan. Kelihatan. Oke, terima kasih sudah sharing Ya, bersama sama-sama. kita. Nah, balik lagi ke Pak Iman dan Kak Obi. Tadi kan kita sudah bahas bahwa memang sering touring nih. Dan memang ada beberapa grup ataupun kelompok bikers lain lah yang ketika di jalan itu bisa dikatakan sedikit ugal-ugalan atau sedikit anarkis. Bagaimana pendapat Pak Iman? Jadi sebelum berangkat touring tadi kita kan seperti yang dikatakan Soundboy tadi, kita prepare masing-masing. Terus kita ada periksa cek fisik untuk kendaraan teman-teman kita, saling cek untuk keamanan. Terus itu kita briefing. Kita briefing dulu anak-anak yang mau touring. Ini loh aturannya, ini loh rule-nya kayak gini kalau mau ikut touring. Nah, harus gini, harus banyak sekali aturan yang kita terapkan karena supaya mencegah itu tadi. Karena naluri kalau sudah touring itu memang naluri ngebut itu pasti mau ngebut itu Bisa pasti. ngebut ini Pak Iman? Bisa. Bisa. Keremehin, bisa ngebut ini Pak. Bisa hidup ini Pak Iman. Kalau dari SOG sendiri ada peraturan tertulis kah atau ada peraturan bakunya tentang para bikers lah yang bisa mengikat lah supaya bikers tidak bandel di jalanan? Kalau ada nggak? Kalau untuk mengikat itu tadi kita ada emblem. Emblem yang di motor Iya. kayak gini nih. Itu jadi menunjukkan bahwa itu punya kita, anak skuter. Jadi kalau misalnya Vespa itu mau dilepas, otomatis emblemnya harus kita lepas. Kalaupun misalnya dia terjadi trouble di jalan, kita tahu itu anggota kita atau bukan. Jadi jelas ya yang bikin ulah di jalan ini anggota kita. atau Iya, bukan? jadi bisa kelihatan dari situ. Oke. Kalau Pak Iman sendiri pernah menemui tidak di jalanan atau melihat dari anggota lain mungkin dari grup komunitas lain gitu. Wah, kok anarkis sih, lampu merah diterobos, pakai pengawalan khusus, malah kendaraan yang harusnya prioritas, ambulan yang lain-lain tidak boleh lewat gitu. Pernah melihat nggak Pak Iman? Alhamdulillah belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu saya. Kalau ketemu nak ngapoi Pak Iman? Ngajak barter motor. Tapi banyak sekali viral itu kan di media sosial yang beberapa ada entah nyebutnya ini komunitas yang memang resmi atau tidak, beberapa entah ada yang moge atau beberapa jenis motor yang memang sedikit anarkis di jalan. Pendapat Kak Obi gimana? Itu tadi kembali lagi ke komunitas tersebut. Jadi kalau sebenarnya dia harus mengikuti rule, peraturan di jalan yang ada dia harus ngikutin. Jadi seperti yang sudah dibilang tadi, ambulan kok stop yang kita jalan itu seharusnya salah. Gitu. Jadi otomatis kembali lagi ke chapternya, ke kepengurusannya. Bener dak ADART-nya salah dak kita pada saat kita touring kok kita langsung main jalan doang, simpang 4 lampu merah kok kita terabas, sedangkan yang lain harus stop. Gitu. Sedangkan ambulan stop kok kita jalan gitu. Memang yang paling benar grup ataupun komunitas bikers tuh ya SOG inilah Kak Obi ya. Paling mantep lah, taat aturan. Atur. Nah dari Pak Iman, Iya. selain dari Wingday dan lain-lain, ada nggak event-event lain yang menunjang dari kegiatan para bikers ini? Terkhusus lokal lah kita di Palembang gitu. Lokal ini kita apalagi masa pandemi ini sangat Jarang. sudah tidak ada pernah sama sekali. Jadi boleh dikatakan ya kehausan lah akan event-event, akan kegiatan. Mungkin setelah pandemi ini cepat berlalu, kita bisa membuat event lagi, Amin. kegiatan. Nah, jadi terakhir ya anniversary kita Di DPRD. di DPRD kita bikin acara untuk anniversary SOG, kita undang semua anak-anak, bukan cuma skuter aja, anak-anak seluruh komunitas yang ada di Palembang kita undang untuk menyemarakkan. Kalau dari Kak Obi, pernah mengikuti event apa aja yang di Palembang untuk acara skuteris ini? Kalau untuk event scooters yang ada di Palembang, alhamdulillah ngikutin. Ngikutin semua Kak Obi? Ngikutin semua. Ada apa aja tuh Kak Obi acaranya?
Acaranya yang jelas di dalam susunan acaranya atau gimana ya? Eventnya? Eventnya, di dalam event itu jelas ada jualan apa-apa Vespa kayak ini, onderdil, kemudian ada donor darahnya juga dari segi kesehatannya gitu. Acara sosialnya ada lah. Acara sosialnya ada. Tapi kalau dari untuk apresiasi terhadap motornya ini ada tidak? Apakah yang dilombakan kah Ada. atau apa? Ada. Apa kalau biasanya Jadi kategorinya? yang terakhir kita NIF yang di DPRD beberapa tahun yang lalu kita ngadain lomba model. Lomba model emang ada modelnya, tetapi termasuk saya juga sebagai jurinya, tetapi kita lihat fokus ke motornya. Kalau fokus ke modelnya Lewat. lewat. Motor Pak Iman pernah ikut lomba Pak Iman? Tidak pernah. Jelek berarti motor Pak Iman. Kenapa tidak diikut sertakan ke lomba Karena Pak Iman? penyelenggara lomba nggak boleh. Uang dalam wajar lah. Ceto menang ya Pak Iman. Tahun lalu terakhir kapan ada perlombaannya Kak Obi? Yang kalau kita kemarin tahun 2016 16 terakhir dilaksanakan. 2016. Biasanya penilaiannya apa aja sih kalau Kak Obi menilai dari motor nih, misal dari sebuah motor Vespa yang dinilai itu apanya Kak Obi? Itu dilihat dari kategorinya per lomba. Jadi Vespa misalnya kategori A, B, C. Jadi kita lihat kategori A misalnya dia dari segi original. Nah itu kita lihat originalannya gimana. Ada yang main di retro. Itu ada. Oke, tahan dulu Kak Obi, ada penelpon masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Halo. Halo? Dengan siapa di mana Bapak? Kami di Kenten. Dengan Pak Sami di Kenten. Ya, pertanyaannya Pak? Ya Pak, pertanyaannya Bapak? Mau tanya untuk Ketua ISOG Pak Iman. Ya. Kalau untuk syarat menjadi anggota ISOG itu gimana Pak? Apa harus punya Vespa atau ada yang lainnya? Itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Fahmi dari Palembang pertanyaannya. Oke, tadi mungkin sudah dijawab, tapi mungkin ada penambahan Pak Iman. Syarat ini khusus ya, bukan untuk menjadi biker saja, tapi untuk menjadi anggota dari SOG. Ada nggak syaratnya Pak Iman? Syaratnya itu tadi terutama sekali harus punya Vespa memang. Harus itu, Ya, wajib. Batasan umur minimal 17 tahun. 17 tahun. Mengisi registrasi tinggal nggak masalah. Ada itu, cuman itu aja. Oh, cuma itu aja. Ya. Tidak ada yang lain-lain Pak Iman ya? Punya SIM. Punya SIM. Motornya boleh bodong nggak Pak Iman? Oh, udah boleh. Udah boleh. Kabarnya motor Pak Fahmi tadi bodong sih, jadi tidak bisa Pak Fahmi ikut. Nah, jadi syaratnya sudah jelas kalau ingin gabung di SOG itu umur 17 tahun, punya motor Vespa yang jelas, walaupun motornya keluaran terbaru tidak apa-apa Pak Iman ya? Udah masalah. Tidak diskriminasi kan ini, yang harus boleh klasik yang lama aja, keluaran tahun lama aja tidak kan harus Pak Iman ya? Dan juga tadi punya SIM harus Pak Iman ya, taat peraturan lalu lintas lah. Karena memang dari sisi mungkin akan merugikan organisasi ataupun komunitas juga kalau dari anggotanya tidak patuh terhadap peraturan. Motor Pak Iman tahun berapa Pak Iman keluaran? Yang terakhir 2011. Oh, yang terakhir. Oke. Yang Banyak terakhir. adik-beradik. Oke. 2011 Pak Iman. 2011. Ada rencana menambah nggak Pak Iman? Belum untuk saat ini. Oh, belum. Katanya tadi ada Kak Obi. Kak Obi motor terakhir keluaran tahun berapa? Yang terakhir? 1965. 1965. Model-model kayak gitu. Oh, yang seperti ini Kak Obi. Tapi masih bagus semua dari sisi Masih bagus. look-nya. Itulah jadi pajangan dalam rumah. Jadi nggak Kak Obi pakai kemana-mana? Belum. Kalau aktivitas sehari-harinya pakai Vespa juga atau pakai motor yang lain? Pakai kendaraan yang lain. Oh, gimana ini anak sekretarisnya gimana ini? Diragukan ini Pak Iman. Harus ada keluar ini apa namanya surat peringatan di SP1 ini Pak Iman. Harus pakai Vespa dong. Kalau Pak Iman ke kantor pakai Vespa nggak Pak Iman? Pakai
pakai kendaraan dinas. Wah, parah. Katanya skuter sejati. Pakai Vespa dong Pak Iman. Kenapa nggak pakai Vespa untuk untuk kegiatan sehari-hari? Kita kan hobi. Hobi. Kalau hobi itu yang namanya hobi ya kita gunakan di Sabtu Minggu, di waktu senggang. Iya. Jadi tidak keseharian ya, mungkin karena memang juga ada beberapa kendala kalau dipakai setiap hari Pak Iman ya. Kendala teknisnya lah. Oke, Pak Iman, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah membahas tentang bikers di tengah pandemi. Semoga ke depan mungkin ada kegiatan apa dari SOG, Pak Iman atau Kak Obi? Untuk sementara ini belum ada, selagi masih insya Allah kalau pandemi ini berakhir, kita akan langsung gaspol bikin kegiatan. Amin, semoga pandemi cepat berakhir dan teman-teman SOG bisa mengadakan kegiatan lagi untuk meramaikan nuansa otomotif klasik di Kota Palembang ini. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari SOG dan juga Pak Iman selaku ketua SOG dan juga Kak Obi juga yang udah sharing bersama kita tentang bikers di tengah pandemi. Dan juga untuk pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini. Kami ingatkan sekali lagi, tetap taat protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas di rumah, dan juga menghindari kerumunan. Karena memang saat ini sedang melaksanakan PPKM Mikro di Kota Palembang. Saya Swarna Rahman Putra mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.